Assalamualaikum Pak Ratman. Waalaikumsalam Pak Dika. Sorry banget nih Pak Ratman. Tadi sepertinya Pak Ratman telepon saya beberapa kali ya. Kebetulan tadi pas saya lagi ngajar, jadi saya nggak sempat angkat telepon. Mohon maaf sekali Pak ya. Ada apa ya Pak Ratman? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Oh iya Pak, sebenarnya sih saya mau sedikit menyampaikan sesuatu sama Pak Dika. Maaf kiranya sekarang ada waktu ya Pak? Ada Bisa. Pak. Oke, Oke. boleh Pak. Ya kebetulan kan ini sudah di luar jam jam pelajaran. Tadi berakhir sampai jam 3:30, sehingga sudah omber ini. Monggo, kira-kira apa ini Pak? Kok tumben-tumben sekali pengen mengajak ngobrol saya? Ada masalah apa ini kira-kira Pak? Enggak Pak, hanya ingin bincang sedikit lah Nggih. tentang penyelesaian pekerjaan saya sebagai bendahara BOS Pak. Oh, Itu. oke Pak, oke Pak. Sebelum nanti kita lanjutkan percakapan kita, kira-kira nanti hasil yang diharapkan Pak Ratman setelah kita melakukan percakapan ini apa Pak? Ya, saya ingin menemukan cara agar pekerjaan saya itu dalam menyusun laporan BOS itu bisa tepat waktu lah, supaya tidak malu gitu loh. Nggih. Wah, hebat ya, ternyata Pak Ratman ini diam-diam selain sibuk mengajar sebagai tugas utama, tentunya juga mendapat kepercayaan dari kepala sekolah untuk menjadi bendahara BOS. Wah, tentunya tugas yang cukup berat ya Pak Ratman ya. Memang Ya, betul. ada kendala apa sih yang selama ini Pak Ratman, atau hambatannya apa yang Pak Ratman selama ini temui kok bisa sampai tadi pekerjaannya mungkin jadi menyusun laporannya tertunda gitu ya? Ya, masalahnya sih begini Pak, dalam membagi waktu itu kadang-kala karena jam pagi saya harus mengajar, dalam sehabis mengajar harus membuat rencana pembelajaran buat besok kan, juga administrasi guru, jadinya kan terasa membebani karena harus menyita waktu yang banyak, juga perlu istirahat juga sih Pak, manusia kan perlu istirahat. Nggih. Jadi untuk menyusun laporan BOS ya bagaimanapun harus mau lembur gitu Pak. Jadi waktu istirahat Pak Ratman jadi sedikit sekali gitu Pak ya, yang lain sudah leha-leha santai, mungkin Pak Ratman malah masih harus menyelesaikan laporan bosnya gitu ya? Betul. Oh, baik. Kalau begitu, kalau boleh tahu nih, selama ini bagaimana sih Pak Ratman dalam membagi waktu untuk tugas-tugas tersebut, antara mengajar di kelas sebagai tugas utama, terus sama tugas sebagai bendahara bosnya itu biasanya yang selama ini Pak Ratman lakukan apa? Ya paling kalau selama ini saya baru ini Pak, ketika kelas saya baru diisi pelajaran agama atau PJOK oleh guru tersebut, maka pada waktu inilah saya sedikit punya waktu untuk nyicil lah, mepil kalau bahasa Jawanya, mepil pekerjaan saya sebagai bendahara BOS untuk menyusun SPJ-nya itu. Berarti Pak Ratman guru kelas ya soalnya ya, sehingga Iya, berarti betul ya. Guru pas lagi kelas, saya guru kelas. pas Iya. sedang pelajaran agama berarti diajar oleh guru agama. Ya, Pas betul. PJOK juga diajar oleh guru PJOK. PJOK ya. Ya, Pada waktu itu Pak Ratman baru bisa mulai nyicil mengerjakan sebagai bendahara BOS, mungkin membuat LPJ tadi yang banyak itu Pak ya. nggih, nggih. Nggih. Lah, apakah kalau boleh tahu juga nih Pak Ratman, Boleh, boleh. emang Monggo. di sekolah Pak Ratman itu berapa guru sih? Ada berapa personel gitu satu SD? Ya, kalau guru personelnya
dengan guru PJOK dengan agama itu ya 6 ditambah 2, 8 lah Pak. 8 orang. Iya, 8 orang. Oh, 8 orang, tapi yang diberi tugas sebagai bendahara BOS atau tim BOS-nya dalam menyusun laporan BOS itu hanya Pak Ratman saja atau Iya. ada teman yang membantu, Pak? Ya sementara ini memang gini Pak, dibebankan kepada saya. Karena mengapa? Karena saya dipercaya oleh kepala sekolah, mungkin ya teman-teman juga mempercayakan kepada saya. Yeah. Oleh karena saya dikira paling tahu lah tentang penyusunan LPG BOS gitu loh Pak. Berarti memang selama ini baru Pak Ratman seorang saja yang menghandle urusan perbosan ini, Pak? Iya betul Pak. Ya. Kalau tugas-tugas yang dilakukan itu apa saja sih Pak di dalam menyusun BOS itu, mulai dari apa? Gambaran pekerjaannya Pak Ratman itu sebagai bendahara BOS itu. Ya gambaran saya gini Pak. Gambaran saya itu ini untuk masalah dengan memberdayakan paling tidak ya 1 atau 2 orang teman dari teman saya itu dikitnya tahu tentang penyusunan LPG BOS itu. Dan cara saya mengajari mereka tentunya seperti itu Pak, gambaran saya itu. Tidak hanya saya yang harus tahu dengan sendiri. Itu loh Pak. Oke, berarti ide atau gagasan Pak Ratman yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi masalah Pak Ratman ini, kendala dalam menyusun laporan BOS agar tepat waktu itu apa Pak? Ya paling tidak itu Pak, saya bersama dengan teman, saya berkomunikasi dengan teman itu untuk saya ajari supaya dia tahu, jadi dapat membantu saya untuk mengerjakan LPG BOS dengan tepat waktu, mungkin begitu Pak. Nggih. Wah, itu berarti ide yang cemerlang ya Pak ya. Bapak Pak Dika ada saja cemerlang. Cemerlang. Iya. Kan tadi ada 8 personel, ya kan? Ya itu sebuah ide ataupun gagasan yang cemerlang menurut saya, kan berarti ada aset yang dimiliki atau potensi yang dimiliki sekolah kan ternyata tidak hanya Pak Ratman saja. Ya berarti itu termasuk sebuah ide gagasan yang brilian, yang cemerlang, karena masih ada potensi, masih ada aset yang bisa dimunculkan tadi sesuai dengan gagasan Pak Ratman. Ya namanya orang Pak, gagasan saya itu adalah yang pertama tadi saya sampaikan, yang keduanya ya paling tidak saya ini Pak, ingin mengajak mereka untuk melaksanakan membantu saya untuk mengerjakan LPG itu Pak, karena mereka sudah saya ajarin, mungkin kan sedikit tahu. Mudah-mudahan mereka mau Pak ya. Iya. Emang lah kalau nggak mau kira-kira penyebabnya apa sih Pak? Lah namanya orang kan gini Pak, namanya orang kan kalau bukan kepentingannya secara langsung untuk diri sendirinya itu kadang-kala kan tidak mau, karena dia juga beralasan banyak pekerjaan kah gitu kan. Dia juga harus menyelesaikan pekerjaannya sendiri begitu Pak. Itu mungkin seperti itu tidak maunya Pak. Paham. Supaya mereka mau berkontribusi juga, kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak Ratman? Ya selama ini sih saya begini, punya pikiran mungkin ya perlu saya jelaskan sih. Kalau BOS itu juga merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab seorang bendahara BOS seperti saya. Nah, yang tahu dan menyelesaikan masalah laporan LPG itu kan seharusnya bertanggung jawab semua, gitu loh Pak. Ya betul, memang itu Pak ya, memang pekerjaan sekolah kan bukan pekerjaan individu Pak ya, tapi harus diselesaikan bersama. Nah, tadi kan Pak Rahman menyampaikan masalah-masalahnya, sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi, juga sudah memiliki ide gagasan untuk bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sekarang kita membicarakan rencananya Pak Ratman ke depan ini. Kira-kira karena sudah tahu kendala yang dihadapi, juga ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut,
Kira-kira rencana Pak Ratman ke depan yang paling segera mau dilakukan apa, Pak? Nah, saya dalam waktu dekat ini mungkin akan mencoba, Pak, berkomunikasi dengan rekan guru yang berpotensi untuk saya ajari tentang penyusunan LPG BOS lah, tentunya itu, Pak. Saya menganggap dia berpotensi lah begitu. Ya, berpotensi kan mungkin terkait kemampuan IT dan sebagainya, Pak, ya, karena mungkin laporannya harus pakai komputer segala macam, gitu. Iya. Oke. Lah, untuk bisa mengajari atau melatih teman Pak Ratman dalam menyusun LPG BOS itu kira-kira butuh waktu berapa lama, Pak? Kalau waktu ya, Pak, kalau waktu sih ya namanya waktu lah. Kalau waktu ya, kalau memang benar-benar sampai mereka itu menguasai ya tidak cukup 1 minggu, Pak. Paling tidak itu 1 bulan lah. Namun bisa lah diajari sambil jalan lah. Tidak harus menentukan waktu 1 minggu, 1 bulan, tapi sambil jalan kan. Nanti lama-kelamaan mereka tahu lah. Gitu, Pak. Okay. Oh iya. Ya, secara bertahap berarti, Pak, nggih. Bertahap lah. Nah, oke, Pak Ratman. Terus apakah ada pihak lain yang bisa membantu tercapainya rencana Pak Ratman? Ada sih. Ada, sebetulnya ada. Ya ini saya akan mencoba meminta kepada kepala sekolah untuk menegaskan kepada teman saya tadi untuk membantu bendahara dalam menyelesaikan pelaporan LPG, mungkin dengan memberikan surat tugas kepada mereka supaya dia itu yakin, dipercaya untuk membantu saya. Mungkin itu, Pak, yang saya pikirkan selama ini. Oh iya. Berarti mungkin kalau cuma Pak Ratman yang mengajak tanpa ditegaskan dari kepala sekolah, mungkin semangatnya juga nggak full begitu, Pak, ya. Iya, Teman yang diajak. takutnya begitu ya. Nggih. Baik, Pak Ratman. Nah, kalau begitu nih kira-kira kapan nih kita bisa ngobrol lagi untuk mengetahui perkembangan dari penyelesaian masalah ini setelah Pak Ratman melakukan beberapa rencana aksi tadi, Pak? Ada Pak Dika itu sukanya ajak ngobrol terus, bertemu. Nah, ini ya, kan membuat kangen, Pak Dika. Biar ada tindak lanjutnya kan ya, tadi paling Pak tidak Ratman. ini, Pak Dika, paling tidak ya bulan depan lah kita bisa bertemu lagi mungkin, Pak Dika. Bulan depan ya? Iya. Oh, bulan depan. Enggak terlalu lama itu, Pak, bulan depan? Ya, enggak lah. Mboten nggih. Nggih. Ya, oke lah, Pak Rahman. Bulan depan kita bisa ketemu lagi untuk membahas masalah ini ya. Semoga setelah 1 bulan, semoga Pak Ratman sudah berhasil mengatasi kendala dalam menyusun LPG BOS ini. Amin. Tapi kalau bisa jangan lewat video call seperti inilah ya, Pak, ya. Terus lewat apa? Sambil ngopi-ngopi atau gimana di warkop itu loh, biar santai gitu loh. Siap ngopi, nanti yang traktir Pak Dika lah gitu. Ya boleh lah, gimana sepakat ya, sambil ngopi-ngopi saja di warkop mungkin bulan depan gimana? Iya. Oke, sepakat Pak Dika, cocok. Oke. Kiranya cukup, Pak, percakapan kita hari inilah. Terima kasih banget, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk saya, gitu, Pak. Sama-sama Pak Ratman. Yang penting di sela-sela tugas Pak Ratman yang banyak, selain sebagai guru kelas dan bendahara BOS, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Nanti gitu, kalau nggak dicampur bahagia itu semakin berat beban kerjanya. Ya, terima kasih. Gitu aja Pak Dika. Matur nuwun Pak Ratman. Ketemu lagi bulan depan nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ratman. Waalaikumsalam Bu Siti. Pak Ratman, kira-kira ada waktu senggang nggak ya? Saya mau sedikit cerita ini, Pak. Oh, ada. Siap, ada. Karena ini juga saya sudah selesai mengajar, waktu luang saya sudah ada, saya waktu isomanya juga sudah ada, Bu. Boleh, silakan Bu. Mau cerita apa? Iya, terima kasih banget ini Pak. Gini Pak, sebetulnya saya sedang
galau lah ya tentang kegiatan ekstrakurikuler yang belum juga bisa efektif saya laksanakan itu Pak. Oh, gitu. Oke, oke lah. Menarik Iya. itu, Bu. Setelah kita ngobrol ini, Bu, sebelumnya kita ngobrol nanti apa yang ingin dicapai Bu Siti apa setelah kita ngobrol sedikit lah dengan waktu kita terbatas ini, Bu. Iya, gini Pak, saya pengen banget itu punya sebuah cara yang tepat untuk mengefektifkan kegiatan ekstra pramuka ini Pak, di sela-sela waktu yang luar biasa padat kegiatannya. Oh, selama ini belum efektif gitu ya, Bu, kegiatannya berarti belum efektif gitu. Oh, Iya emangnya Pak, betul. selama ini Bu Siti yang dialami seperti apa, Bu? Gini Pak, Hmm. selama ini itu saya baru punya rencana saja Hmm. ya untuk segera action, untuk kegiatannya. Banyak sih sebetulnya yang ada di pikiran begitu, tapi Banyak karena pikiran. iya, karena saya sudah diberi tanggung jawab ya Pak ya, Iya, dari kepala betul. sekolah Heeh. untuk memegang kegiatan ekstra pramuka ini. Tapi ya begitu Pak, baru ada rencana saja, Oh, gitu. Iya, baru iya. rencana. Kenapa belum dilaksanakan sih, Bu? Apa sih yang menjadi kendala kira-kira, Bu? Nah itu Pak, eee, sekarang ini tuh kegiatan sedang lumayan padat Pak. Oh, Ya, iya. selain tugas pokok ya, kalau di kelas saya itu kan jumlah siswanya lumayan banyak, biasanya Hmm. setelah belajar ya ada koreksi dan lain sebagainya, Pak, sampai hampir Iya. pulang itu kadang pekerjaan belum Heeh. selesai, belum Oh, lagi alhamdulillah ini sedang ikut kegiatan guru penggerak begitu, wah, terus hebat, lagi hebat, hebat. iya, kegiatan lomba-lomba ini, Pak. Oh, Alah iya. maraton, nggak habis-habis itu, Pak. Di Oh, tempatnya Pak Ratna juga seperti itu ya kira-kira? Sama ya kan sama agendanya lah, ya, Pak? sama. Iya, sama. Iya, jadi aduh bingung ini mulainya kapan. Iya. Oh, begitu. Jadi kendalanya Bu Siti seperti itu sebetulnya sih sama sih, Bu. Nah, Iya, selama Pak. ini sudah kah ada belum tindakan yang Bu Siti lakukan untuk mengatasi kendalanya Bu Siti tadi? Eee, bisa dikatakan belum ya, Pak, ya? Iya. Oh, Ya karena ya baru sedikit saja lah wong baru ada gambaran saja itu di angan-angan udah banyak sekali 1 sampai 10 mungkin, tapi belum ini action-nya belum, Pak. Nah, ini yang oh. pengen saya bisa itu seperti apa ya kira-kira ya, Pak? Ya gambarannya seperti apa Bu? Gambarannya seperti apa? Punya apa ya? Ide, gagasan apa yang untuk membentuk apa ekstra pramuka Garuda Iya. tadi ya? Seperti apa Iya, Bu? sebetulnya Kira-kira? iya, gini Pak, target saya itu ya, yang menjadi ide saya itu untuk mencapai target ya, Heeh. eee, pengen banget bisa membentuk pramuka Garuda, Pak. Soalnya Oh, ke depannya kan itu ya, ya seperti lomba siaga itu wacananya itu ada pos siaga Garuda begitu. Jadi ya oh. saya jadi kayak apa ya, kayak dituntut untuk segera membentuk pramuka Garuda begitu, Pak. Dari pramuka Iya. sebelumnya menjadi pramuka Garuda gitu ya Bu ya? Iya. Luar Nah, saya biasa. nanti mau ini, Pak, rencananya pengen mengajak teman-teman ya, ya bekerja sama begitulah ya, Pak, ya. Ya. Heeh, ya. Yang sudah saya pikirkan sih, saya bekerja sama dengan guru kelasnya itu, karena Hmm. untuk siaga kan jenjangnya di kelas 3 4 ya, itu untuk siaganya dulu. Nah, saya Oh. pengen menyampaikan ke guru kelasnya masing-masing itu biar bisa menambahkan materi ekstra pramuka begitu setelah jam pulang sekolah. Waktunya sih tidak begitu lama lah ya, karena untuk materi siaga kan Ya. lumayan ringan. Hmm. Jadi antara mungkin 15 sampai 30 menit saja begitu kan, saya rasa tidak begitu ini sih perasaan saya, semoga tidak menambah pekerjaan mereka dan Iya. mereka jadi mau gitu. Iyalah. Kemudian untuk seperti kegiatan ekstra wajibnya itu tetap ada. Nah, Oh. nanti dilaksanakan seminggu sekali itu di hari Sabtu. Nah, di situ nanti saya bisa ngecek itu, Pak.
materi anak-anak sudah sampai mana begitu ya yang sudah disampaikan guru kelasnya. Itu sih, itu rencananya gitu. Semoga Iya. sih teman-teman ya Bu, mau dan Mau. semangat ya. Iya. Semoga begitu. Iya, Lah, tambah pekerjaan sih, Pak. tambah pekerjaan. Nggak Iya. apa-apa Bu, nggak Oke, apa-apa. betul. Yang penting kan Iya. semangat, semangat. Iya. Nah, terus ini Bu, komitmennya apa? Ibu yang akan prioritasnya apa yang akan diambil Bu Siti? Saya gini Pak, nanti kalau untuk setiap hari Sabtunya itu saya akan pantau perkembangan materi anak-anaknya itu, yang Oh, saya ambil sebagai target untuk Siaga Garuda ya. Kemudian nanti di situ jadi nanti saya akan menguji Pak. Kalau oh, di kayak buku SKU itu kan ada yang buat ujiannya ya. ya betul. Di setiap buku itu. Nah, saya akan menguji, jadi saya tahu itu. Nah, nanti akan saya laksanakan setiap hari Sabtunya gitu, Pak. Untuk komitmen saya sih pengennya seperti itulah. Oh, gitu nggih. Oh ya, Iya, itu. sip sekali. Terus percakapan kita untuk hari ini apa ini intinya apa Bu? Karena sudah beberapa Iya. percakapan kita tempuh, terus intinya apa ini nanti? Iya, jadi setelah saya ngobrol ini dengan Pak Ratman Hah? ya, Pak Ratman terima kasih sebelumnya Iya, ya untuk waktunya. Saya jadi dapat pencerahan, Pak. Saya jadi dapat pencerahan dari ide yang tadi saya rancang itu yang baru ada di angan-angan ya. ya. Itu sepertinya akan segera saya laksanakan biar bisa sukses kegiatan ekstra pramukanya Pak lah. Itu target saya untuk membentuk pramuka Garudanya itu bisa berhasil begitu. Itu Wah, sih. luar Iya, biasa. semoga bisa ya Pak ya. Semoga bisa, saya juga berdoa, Iya. mendoakan Bu Siti Jamilah. Wah, luar Iya. biasa. Iya, Gimana ini Pak Bu, Ratman cukup mungkin apa? bisa berbagi tips juga loh Pak dengan Aduh, saya. Mungkin saya sih, ada Pak Rahmat juga sudah melaksanakan di sekolah. Saya mau oh sekali itu Pak. enggak, itu saya tentang itu sedikit lah pengetahuan tentang Pramuka Garuda itu sedikit, bukan pakarnya, tapi teman-teman yang Iya, membantu. sekarang begitu Pak. Apa ya? Untuk Siaga Garuda itu nanti masuk warung loh Pak. Warung di Oh, ketika pelaksanaan lomba itu. Ya, jadi saya benar-benar gimana caranya gitu ya Pak ya. iya. Tapi tadi ngobrol dengan Pak Ratman jadi, oh ternyata saya juga punya ide itu ya, kenapa belum juga saya laksanakan gitu loh Pak. Jadi tambah semangat lah insya Allah, Iya, semangat. semoga bisa segera saya laksanakan ini. Ya, semoga lah Iya, Bu, semoga bisa dilaksanakan dengan baik lah. iya, Luar biasa ya. iya. Semoga ya Pak, doakan ya Pak ya. Semoga dan disemogakan gitu. Iya, Gimana iyalah, ini? amin. Mau Ya. lanjut apa cukup Ibu? Dengan anak Ibu. Iya, gimana Pak? Gimana Uh, Pak? cukup apa gimana mau Ya, bercerita kembali lagi ya sama ini saya? mungkin iya, masih sedikit ya Pak ya. Kalau ini saya perlu masukan dari Pak Ratman ini. Menurut Pak Ratman yang sudah saya rancang tadi, eh, gimana ya Pak? Menurut Pak Ratman, kayaknya saya bisa melaksanakan nggak ya Pak? Agak tidak pede juga sih Pak ini saya. Ya, tergantung kemauan Bu Siti saja. Sepengetahuan Bu Siti saja, nanti belajar bersama teman-teman mungkin lah. Kalau saya ya, seperti itu, saya kalau dengan rancangan-rancangan yang mengenai hal-hal itu, saya maaf sekali belum begitu mengetahui lah. Pokoknya semangatnya Bu Siti saja gitu kan. Iya ya, pasti bisa lah ya Pak. Ini saya Bisa. iya, terima kasih sekali ini Pak Ratman mau menyemangati biar saya jadi tambah semangat juga ini Pak. Iya. Semangat lah, saya ingin segera melaksanakan lah ya begitu. Iya, iya Pak. Luar biasa. Terus kapan ini kita mau bertemu lagi nih? Saya menanti jenengan, hasil jenengan itu setelah melaksanakan aksinya seperti apa. Saya ingin tahu loh langkah Iya. berikutnya itu hasilnya Bu.
Iya dong Pak, Pak Ronald juga memantau saya ya Pak. Nanti bisa jadi beri masukan sudah berhasil atau belum begitu. Saya rencananya gini Pak, pengen segera action mungkin di minggu ini ya. Saya Oh, akan oke. mencoba dalam waktu 1 minggu, Oh, satu nanti minggu. iya satu Ah, minggu lah. Nanti materi sudah diberikan selama 1 minggu kan sama guru kelasnya. Nah ya. kemudian hari Sabtunya itu coba akan saya di situ saya Oh, lihat Pak, sudah benar-benar ada materi belum sama mereka gitu. Mereka sudah mendapatkan materi dan sudah paham atau belum lah. Nanti saya mencoba beberapa anak, saya cek gitu, saya uji, sudah bisa oh. atau belum, seperti itu. Wah, luar biasa. Nah, Berarti ini nanti Bu. Heeh. setelah 1 minggu itu nanti kita bisa ngobrol lagi, Pak. Nanti saya Oh, ceritakan hasilnya sama Pak Radwan oke, ya, Pak? saya tunggu, saya tunggu. Iya, Di betul. minggu Iya iya berikutnya iya. saya tunggu. Semoga Gimana Pak ini? Radwan tidak Heeh. sibuk ya, Pak, dengan bosnya. Semoga Ya, ini. semoga Iya sih iya iya. tidak sibuk lagi Iya, lah gitu. iya, Pak. Insya Allah seminggu lagi ya, Pak? Oke, siap. Oke. Cukup ini Iya Bu? iya. Tidak Iya, ada terima lagi? kasih ya, Pak. Oke. Mohon maaf loh, terima kasih sekali waktunya, Pak. Gak apa-apa. Saya senang kok ngobrol sama Bu Siti, senang, yakin, senang. Ya, terima kasih sekali ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Iya iya, Pak. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Terima kasih. Semoga tetap Iya. sehat-sehat Bu Siti. Amin. Ya, terima kasih, Pak Radman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Dika. Waalaikumsalam Bu Siti. Pak Dika tadi menghubungi saya, Pak ya? Mohon maaf, Pak. Iya Tadi Bu Siti. tidak. Iya. Tadi saya menghubungi Bu Siti. Iya, mohon maaf Pak, tadi tidak sempat saya angkat ini. Gimana ini Pak Dika, kira-kira ada apa ini Pak? Tadi kan saya telepon Bu Siti, malah ini jadi Bu Siti yang telepon saya ini. Iya, nggak apa-apa, Ada lanjut sedikit saja. hal yang ingin saya bicarakan. Saya Oh obrolan ya, dengan Bu Siti tentang itu loh Bu, kegiatan saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan itu, akhir-akhir ini saya mulai keteteran dalam mengatur waktu. oh begitu. Pak Dika sekarang juga sedang mengikuti program guru penggerak ya Pak ya? Dan Nggih. menemui kendala dalam mengatur waktu ya Pak? Iya Bu, jadi pada saat awal-awal sih tidak masalah. Kan awal program pendidikan guru penggerak itu sebelum tahun ajaran baru. Ya, tidak masalah. Tapi untuk semester ini sejak tahun ajaran baru karena kebetulan ada rekan guru satu mapel saya yang mutasi. Nah, sehingga Oh, tugas mengajar saya jadi banyak Bu, full setiap hari. 1 minggu itu 36 jam. oh begitu Pak Dika. Nggih. Oh iya ya Pak. Mungkin ini kita waktunya kan tidak banyak ya Pak ya. Nggih. Kira-kira tujuan akhir percakapan kita ini nanti yang diinginkan Pak Dika itu seperti apa Pak? Iya Bu, jadi nanti setelah kita ngobrol-ngobrol ini saya itu pengen menemukan bagaimana caranya agar saya bisa mengoptimalkan waktu yang ada untuk bisa mengikuti serangkaian kegiatan menyelesaikan program pendidikan guru penggerak dengan baik, juga tetap bisa menyelesaikan tugas utama saya sebagai guru mengajar di kelas Bu. Oh iya, baiklah. Gini berarti kendalanya itu mengatur waktunya ya Pak ya? Nah, Nggih. iya, mungkin Pak Dika bisa cerita sedikit Pak, saya pengen tahu ini kendalanya yang seperti apa itu Pak? Iya Bu, kan dari pagi saya kan aktivitasnya mengajar, karena Iya, jam mengajarnya banyak 36 jam itu setiap mhm. harinya 8 jam pelajaran. Berarti ya Oh, praktis dari jam iya iya. 7 pagi itu sampai jam 2 siang. Iya iya. Ya, Oh, iya ya. sampai jam 2 siang. Nah, Mhm, biasanya masih ditambah lagi dengan tugas tambahan lain dari sekolah yang mhm. harus saya Oh, laksanakan juga. Nah, praktis mhm. sampai sore kan tidak bisa membuka LMS untuk pendidikan guru penggerak ini Bu. Nah, baru malam hari nanti di rumah mulai membuka LMS
untuk Oh, PGP oh ini, iya. mempelajari materi, mengerjakan tugas, sampai larut malam biasanya Bu. Jadi itu kendala yang sedang saya alami sekarang itu Bu. Oh iya, kalau saya dengar cerita Pak Dika ini sebetulnya sebelum mengikuti program guru penggerak itu, kegiatan di sekolah itu sudah cukup menyita waktu ya Pak ya? Betul begitu ya Pak? Ya bisa dibilang begitu Bu, terutama sejak rekan saya itu Yang pindah mutasi. ya, Iya, oh iya, sehingga semakin terasa ini kendala saya dalam membagi-bagi iya, waktu itu waktunya itu cukup ya Pak. sulit, Iya. nggih. Oh ya, berarti karena hal itu ya Pak, Iya, Pak Dika itu merasa kesulitan ya dalam mengatur waktu antara tugas pokoknya yang sudah sampai full waktunya ya, nggih. sampai jam pulang bahkan itu kemudian harus membuka LMS, mengerjakan tugas, dan juga bagaimana waktu untuk diri sendiri ya Pak ya, dan keluarga tentunya ya Pak? Iya Bu, betul sekali. Ini juga sudah Mhm. menjadi kendala sendiri kadang karena waktu untuk keluarga juga sangat berkurang. Iya Ya kadang betul. ya istri sama anak juga jadi kurang merasa Iya. diperhatikan Bu. Jadi rasanya waktu sehari saya itu jadi tidak cukup lah. Kalau bisa jangan 24 jam Jam tapi ya 24. Oh 30 iya, jam ya, ditambah lagi ya, Pak? ditambah lagi ya. Iya iya. Iya, begitu ya, Pak. Nah, selama ini gimana sih, Pak, itu yang Pak Dika sudah diusahakanlah untuk mengatasi waktunya yang tadi keteteran itu, Pak? Nggih. Jadi ya selama ini yang sudah saya lakukan Bu ya, Mhm. itu Mhm. kalau selesai mengajar di sekolah, Mhm. ketika sudah tidak ada kegiatan tugas lain, maka saya langsung Oh. fokus mulai mempelajari materi di LMS sesuai jadwal Mhm. pada hari itu. Mhm. Kemudian nanti melanjutkan di rumah pada malam hari Mhm. setelah yang lain-lain urusan itu beres dengan anak, kadang dengan istri, urusan Mhm. yang lain juga, kadang urusan dengan masyarakat. Iya. Walaupun sering sampai larut Bu, karena banyaknya materi yang harus dipelajari dan tugas yang harus dikerjakan. Kemudian juga biasanya saya mau tidak mau pada hari libur pun ya harus menyempatkan diri membuka LMS Bu, mempelajari materi dan mengerjakan Mhm. Oh, gitu. tugas. Ya, saya Iya. juga berusaha menjaga ritme di sela-sela itu yang Mhm. sangat padat itu saya berusaha menjaga ritme sesuai kemampuan tubuh saya Bu. Mhm. Kalau saya sudah sangat capek, ya berarti saya sudah tidak berani memaksakan diri Bu, Iya. saya harus istirahat lah pokoknya lah, harus menjaga kesehatan. Oh, Juga iya. Mhm. makanannya juga harus seimbang. Sesekali sih saya minum vitamin, Oh, multivitamin gitu pula, iya. untuk menambah daya tahan tubuh lah, karena memang terkuras sekali energi dan Iya iya iya, pikirannya itu kalau betul. yang terbakar mungkin melebihi, Yang sepak bola seharusnya. kan. Ketika berpikir terus-menerus seperti itu, Bu. Iya, jadi luar biasa ini ya, Pak, benar-benar sudah sangat padat seperti tidak Padat ada sekali. iya, sela waktu yang hanya, Nggih, ibaratnya untuk mengistirahatkan badan begitu juga hanya tersisa sedikit ya, Pak. iya. Jadi ini perlu tambahan gizinya sudah seimbang, tapi perlu gizi yang berlebih ini kalau menurut Pak Dika. Iya, Pak. Multivitamin pula paling, Bu. Iya, betul. Nggih. Ya, sejauh ini gimana, Pak? Menurut Pak Dika sudah efektif belum ini, Pak? Ya menurut saya sih sejauh ini sudah efektif, Bu. Mhm, iya iya. Tapi saya itu pengen lagi bagaimana lebih dioptimalkan lagi, sepertinya juga masih bisa dioptimalkan lagi loh, Bu. Oh iya, mungkin ada ide lain ini, gagasan yang lain, Pak, biar lebih optimal hasilnya begitu? Ada sih, Bu. Saya Mhm. sudah Seperti punya apa itu? pemikiran, kebetulan kan di Mhm. sekolah saya ada rekan lain yang mengikuti program PGP ini, satu Oh sekolah. oh iya, Nggih. Jadi mhm. saya punya pikiran untuk bisa berkolaborasi Mhm, dengan, iya, teman saya itu gitu. dalam membahas materi atau membahas Mmm, tugas-tugas yang ada agar bisa diselesaikan dengan lebih baik, Bu, saling mhm mhm. mengingatkan terkait Iya. jadwal dan tugas yang harus diselesaikan.
Oh iya Pak Dika, heeh. Ya alhamdulillah ya Pak ya, kok ya alhamdulillah juga yang di satu sekolah juga ikut begitu ya, Nggih. di program tersebut jadi bisa berkolaborasi, bisa saling berbagi walaupun sedikit pasti dapat meringankan beban ya Pak ya, dan juga tambah semangat tentunya nggih Pak. Nggih. Nah dari obrolan ini yang sudah Pak Dika sampaikan, eee sepertinya ini Pak Dika sudah dapat trik jitu ini dari untuk mengatasi masalah manajemen waktu ya Pak. Tadi Pak Dika sampaikan memanfaatkan waktu tanpa menunda-nunda pekerjaan ya. Kemudian menjaga ritme kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi fisik. Dan ini lagi bagus sekali ini menjalin kolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak yang sama-sama ikut guru penggerak Iya, ya. Bu. Nah, untuk selanjutnya rencana Pak Dika dalam waktu dekat ini Pak, biar bisa mengatur semua agenda yang padat luar biasa ini agar optimal gimana Pak? Iya Bu, pemikiran saya sih pokoknya, saya harus mengoptimalkan waktu yang ada, kan waktu sudah maksimal nggak bisa ditambah Iya, lagi lah ya Bu ya, berarti betul. waktu yang ada harus saya optimalkan untuk bisa mengikuti serangkaian kegiatan PGP ini dengan baik, yaitu dengan Iya, harus menyelesaikan setiap alur kegiatan iya. sesuai dengan jadwal. Jangan melewati due date Oh atau iya, tenggang batas waktunya, Bu. Karena mhm, kalau satu saja tertunda, ya nanti pekerjaan lain akan semakin menumpuk. ah, Kemudian iya. juga saya akan segera berkoordinasi dengan rekan CGP, saya satu sekolah, Bu. Oh iya iya iya. Pastinya ada ukuran keberhasilan ya bagi Pak Dika ya, untuk semua kegiatan itu ya Pak ya? Iya, Bu. Iya, seperti apa itu Pak? Ya, ukuran keberhasilannya berarti Mhm. ketika saya nanti bisa mengikuti dan menyelesaikan setiap alur yang ada di program PGP dengan baik, Bu. Iya, luar biasa Pak Dika. Dengan kesibukannya yang seperti itu, tetap memiliki komitmen untuk bisa menyelesaikan semua tanggung jawab, semua tugas ya Pak, oke. Pak Dika, kapan ini mau mulai Pak? Wah, kelihatannya kalau ini saya tidak boleh berlama-lama, Bu, ya. Waduh, mantap. Harus segera dimulai, Bu, ya. Oh, iya iya. Tidak Berarti mau menunda lagi saya ya Pak? mulai besok, Bu, saya akan langsung segera Wah, memulainya. Ya, sip sip sip. langsung berkoordinasi dengan, teman rekan CGP di sekolah saya, Bu. Oh ya, luar biasa Pak Dika. Pak Dika, perlu nggak ini pihak yang ikut mantau gitu dalam pelaksanaan rencana tadi? Ada sih, Bu, ya tadi itu Hmm, dengan rekan sesama, CGP, mhm, mhm. nanti kami mungkin saling mengingatkan, memantau Oh gitu. progres, masing-masing. Iya iya iya. "Udah belum tugasnya? Udah belum? Oh Udah iya. buka yang ini belum?" Nah, mungkin Iya dengan iya iya. seperti itu akan lebih, progresnya akan lebih Mhm. terpantau lagi, Bu. Oh iya. Jadinya ada yang memantau kan, ada yang mengingatkan ya, Pak, ya? Nggih, Iya. Tapi ini saya juga mau tahu Pak hasilnya ya, Pak. Saya ikut mantau juga boleh, Pak? boleh, Bu. Untuk pencapaian Pak Dika ya, Pak, ya. Eee, Kira-kira kapan, Pak, kita bisa seperti ini ngobrol lagi nih, Pak? Saya pengen tahu ini nanti. Eee, ya, Bu, mungkin 2 minggu lagi ya, Bu, ya, kita ngobrol. Soalnya kan biar Oke oke. ngepasaken sama pada sesi akhir modul di kegiatan di PGP. Itu Oh, iya. 2 2 minggu lagi, sehingga bisa Iya iya dilihat iya. pada waktu itu saya sudah optimal belum bisa Iya, menyelesaikan hasilnya serangkaian ya. kegiatan PGP dengan Mhm baik atau mhm. tidak gitu, Bu. Oh, oke Pak Dika. Semangat terus Pak. Lancar, sukses, sesuai yang direncanakan. Siap, Bu. Terima Iya. kasih sekali atas waktunya nih, Bu, sudah menyempatkan waktu untuk Iya iya iya. ngobrol-ngobrol dengan saya. Sama-sama Pak Dika, sama-sama saya juga senang sekali kok Pak Dika mau bercerita dengan saya ini. Iya Pak. Oke. Oke oke Baik, oke. terima kasih, Bu, ya. Sekali lagi Iya kami iya ucapkan terima kasih. Pak. Selamat selamat Iya. sore, Bu Siti. Selamat sore Pak Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mhm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.